Ya, terima kasih Bu. Ini itu dari KPI tadi. Sebetulnya kan apa yang kita lakukan dan sebaiknya memang sudah tertuang dari SOP ataupun WI. Di target sendiri kan di tinjauan manajemen, kalau di ISO pun ada kan ya. Maksudnya kalau anak-anak ini melakukan tidak sesuai SOP ya performanya diukur juga dari situ. Pertanyaannya, kalau anak-anak melakukan sesuai SOP WI, mungkin nggak hasilnya jelek. Mungkin kalau dia kalau WI atau SOP-nya kurang tepat. Jadi artinya kalau SOP WI-nya memang sudah tepat, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu kan pasti hasilnya baik. Nah, maksudnya gini Bu, yang karyawan lakukan itu kan sebaiknya memang ada di dalam SOP atau WI, termasuk target dari manajemen kan di tinjauan manajemen itu juga ada. Nah, kalau orang sudah melakukan sesuai SOP WI, diharapkan kan memang outputnya memang baik. Oke. Memang mungkin saja orang sudah melakukan sesuai SOP WI, tapi hasilnya jelek. Bisa karena SOP WI-nya kurang tepat, atau memang kalau hasilnya jelek, SOP-nya sudah bagus, tetapi itu kan bukan menjadi punishment-nya dia menjadi nilainya jelek, karena dia sudah melakukan sesuai SOP WI. Di mana SOP WI sendiri kan memang juga ada target parameter, target quantity, kualitas. Nah, maksudnya supaya nyambung sama ISO-ISO yang sudah biasa di perusahaan jalankan, itu kan sudah satu data sendiri yang sudah bisa kita ambil. Nah, masukannya gimana, Bu? Oke, Pak Daniel. Ini kalau saya coba mereka-reka ya, Pak Daniel ini kayaknya orang produksi berarti ya Pak ya? Atau kalau enggak orang PPIC ya, atau bagian sistem ya? Saya orang HRD, tapi Orang memang HRD. di manufacturing, ya. Oke, di manufacturing. Oke, clear. Jadi gini Pak Daniel, yang namanya SOP itu kan Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure atau WI, Work Instruction gitu ya, instruksi kerja. Yang namanya SOP itu adalah bisnis proses dari satu proses yang ada di dalam unit kerja. Benar ya Pak ya? Itu SOP ya. Iya, iya. Makanya dibilang Standard Operating Procedure. Jadi ada prosedurnya, ada tahapannya. Iya. Ya kalau orang masak gitu ya, belanja dulu, habis belanja baru disiapin ini, habis itu disiapin ini, kemudian nanti baru ini dipotong-potong, baru dia masak gitu ya, baru disajikan. Itu namanya prosedur, itu tahapannya. Nggak mungkin tiba-tiba dia menyajikan makanan kalau dia tidak menyiapkan makanan dulu. Makanan nggak mungkin disiapkan kalau nggak belanja dulu, kira-kira gitu ya. Itu namanya SOP. Karena dia adalah standar dan itu berlaku sebagai bisnis proses di dalam menyajikan makanan atau memasak. Ya. Nah, itu berarti berlaku kepada seluruh orang yang mengerjakan prosedur tersebut. Jadi dia sangat general, Pak Daniel. Makanya dibilang dia standard operating procedure. Ya. Seluruh rangkaian proses di dalam SOP itu melibatkan banyak melibatkan banyak fungsi. Benar ya? Yang namanya SOP itu nggak pernah dikerjakan oleh satu fungsi. Paham ya maksud saya ya? Satu fungsi itu maksudnya gini, contoh SOP misalnya tadi, SOP untuk yang produksi. SOP misalnya, contoh misalnya, SOP misalnya produksi sepatu tadi. Nah, ada SOP-nya, ada work instruction-nya. Di dalam SOP itu pasti ada fungsi-fungsi, misalnya apa? Fungsi fungsi bahan baku, kemudian ada fungsi operator, ada fungsi supervisor, ada fungsi manajer produksi, ada fungsi QC, ada fungsi itu. Benar ya Pak ya? Karena dalam SOP itu nggak mungkin dikerjakan satu bagian. Kalau satu bagian berarti itu bukan SOP, karena harus ada yang namanya controlling dari bagian lain. Oke? Karena itu, dia sebagai bisnis proses, maka ada beberapa fungsi terlibat di dalamnya. Nah, sebenarnya tiap fungsi ini itu yang harus membuat KPI-nya, itu maksudnya. Ya, tadi Pak Daniel bilang kalau SOP-nya sudah ada, sebenarnya kan kalau si orang ini atau karyawan mengerjakan sesuai dengan SOP-nya sudah pasti Bu hasilnya tercapai. Belum tentu. Kenapa? Yang namanya SOP itu melibatkan beberapa fungsi. Contoh, bagian PPIC sudah bikin planning.
Ya, planningnya diserahkan ke bagian gudang untuk menyiapkan bahan baku. Di bagian gudang kerjanya nggak maksimal. Akibatnya bahan bakunya telat nyampe ke bagian produksi. Di bagian produksi nungguin. Nah, begitu datang bahan baku, baru dia mulai mengerjakannya. Padahal tadi adalah SOP-nya SOP produksinya. Karena ada beberapa fungsi, bisa aja nggak tercapai target. Iya bisa. Kenapa? Karena di dalam satu SOP itu pasti melibatkan beberapa fungsi. Iya betul. Kan hanya satu jabatan atau satu fungsi. Iya betul. Nah, karena itu KPI ini sebenarnya itu adalah mendukung apa yang menjadi sasaran daripada organisasi. Sasaran ini bisa dibuat tetap, bisa juga berubah-ubah. Ada yang tetap, ada yang berubah. Sasarannya ya Pak, tapi dimensinya tetap sama. Kalau tadi dia menggunakan balance scorecard, dimensi finansial tetap sama. Ya tadi misalnya revenue, misalnya tadi margin, misalnya tadi ROI ya, return of investment atau mungkin segala macam gitu ya. Itu sama. Tapi nilainya bisa berbeda-beda. Ya, pengukurannya bisa berbeda-beda setiap tahun. Ya, jadi sebenarnya sasaran ini yang menjadi panduan untuk membuat KPI tadi. Nah, SOP-nya bagaimana gitu ya? SOP itu kan cara kerjanya. Cara kerja itu di SOP itu kan sebetulnya juga bisa dituangkan quantity maupun quality. Sehingga ada bagian yang di dalam SOP itu tidak melakukan, itu berimbas ke total target tidak tercapai, itu tidak berimbas kepada orang yang sudah melakukan bagian dari SOP yang dilakukan secara benar. Walaupun targetnya tidak tercapai, tapi dia melakukannya kan sudah benar. Tidak tercapai akibat dari bagian lain tidak melakukan dengan benar. Nah, bagian yang tidak melakukan dengan benar itu, nilai performanya menjadi jelek karena dia tidak sesuai SOP. Tapi orang yang melakukan SOP, aman dia. Walaupun targetnya tidak tercapai. Oke, ini berarti Bapak menggunakan prinsipnya sama rasa sama harga gitu ya? Oh beda. Target tidak tercapai. Ada orang yang performanya jelek lantaran dia tidak melakukan SOP. Satu lagi performanya bisa tetap bagus lantaran dia melakukan sesuai SOP. Target tidak tercapai, tapi dia melakukan sesuai SOP. Targetnya nggak tercapai ini lantaran bagian lain tidak misalkan bagian gudang tadi tidak melakukan sesuai SOP menjadi target nggak tercapai. Bagian gudang performanya jelek. Tapi bagian produksi yang sudah melakukan SOP tapi target tidak tercapai, performanya nggak masalah karena dia sudah melakukan sesuai SOP. Oke. Iya kan? Bagaimana Bapak mengukur kinerjanya kalau hanya dengan SOP? Loh, di dalam SOP itu kan ada turunan WI-nya. Di dalam WI-nya itu kan ada quantity mau misalkan satu shift berapa kali atau 1 jam berapa kali. Terus kita ngomong kualitasnya kan di dalam parameter WI kan ada. Misalkan yang disebut bagus itu bagaimana. Jadi kalau dia sudah melakukan tidak sesuai kualitas kuantitas di dalam WI, ya berarti dia kinerjanya kan nggak bagus. Tapi kalau sudah dia lakukan di luar responsibility dia, targetnya nggak tercapai, dia aman sebetulnya. Itu karena efek bagian lain tidak melakukan SOP WI dengan baik. Jadi maksudnya, kalau kita melaksanakan ISO, kecenderungan mulai dari target perusahaan, target tinjauan manajemen, sampai SOP WI itu kan sudah di breakdown. Ya kan? Apakah itu menjadi sebetulnya lebih mudah itu digunakan untuk kita lanjutkan kepada performance appraisal? Oke, gini Pak Daniel. Oke, thank you Pak Daniel. Sasaran atau strategis daripada organisasi ini yang menjadi panduan untuk menentukan yang namanya target. Oke. Sasaran atau tinjauan manajemen Pak di dalam ISO itu bisa menjadi salah satu bentuk target ataupun sasaran daripada organisasi. Ya, kalau misalnya tadi Pak Daniel bilang, apakah bisa menggunakan tinjauan manajemen saja? Bisa. Tetapi tadi kalau kita menggunakan salah satu metode performance management itu dengan toolsnya menggunakan balance scorecard. Yang namanya tinjauan manajemen dalam sistem ISO itu masuk sebagai internal proses atau sudah bisa mencakup seluruh perspektif tadi Pak. Perspektif finansial,
perspektif customer, perspektif internal process, ataupun perspektif learning and growth. Ya. Di manufacturing atau di perusahaan yang sudah menggunakan atau berbasis ISO, ISO ini sebenarnya adalah sebagai standarisasi bahwa dia mengerjakan apa yang dia tuliskan atau dia menuliskan apa yang dia kerjakan, karena ISO itu berarti pengukuran untuk memonitoring yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Itu sebenarnya prinsip dasarnya ISO, gitu ya. Tuliskan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Kalau di audit, maka yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang ditulis. Prinsipnya kalau dia tidak mengerjakan apa yang ditulis, berarti ada gap di situ. Nah, kalau kita bicara kinerja, gitu ya, kinerja ini kan ada hasil yang mau dicapai. Di dalam tinjauan manajemen, kalau kita berbasis ISO, gitu ya, ISO ini kan lebih kepada proses kerja, gitu ya, proses kerja. Makanya diturunkan dalam manual quality-nya. Quality manualnya turun sampai dengan SOP, SOP turun ke dalam working instruction, lalu turun sampai ke dalam form atau dokumen-dokumen. Ya, ini kan bicara proses kerja. Oke. Tetapi di dalam SOP tidak pernah dituangkan target organisasi itu apa. Oke, nah kalau bicara KPI atau KPI, Pak Daniel, itu bicara target organisasi. Salah satu target organisasi ya tadi bisa SOP-nya, bisa ISO-nya itu apakah mungkin kalau dia sudah sertifikasi, ISO-nya itu dia kalau setiap renewal dia tidak ada temuan atau dia berhasil melakukan resertifikasi. Nah, di dalam resertifikasi ISO pasti muncul lagi turunan-turunan daripada tinjauan manajemen berdasarkan ISO. Itu bisa dilihat dari SOP yang ada atau working instruction-nya. Tapi sebenarnya kalau bicara KPI, ini bicara target organisasi, gitu loh Pak Daniel. Target organisasi ini bisa banyak perspektifnya. Tapi yang biasanya kalau organisasi itu kuatnya itu berarti bicara finansial, karena organisasi itu adalah profit oriented. Maka dia akan bicara profit. Artinya begini, yang namanya organisasi pasti punya strategi. Pasti punya target. Tahun ini targetnya mau berapa? Apakah produksi? Gitu ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan Pak Daniel, target produksinya misalnya kalau dalam bentuk satuan misalnya naik sekian, tadi contoh misalnya perusahaan sepatu, target produksinya 2.000 sepatu kalau dia bentuk satuan. Tapi kalau dia bentuk persen misalnya, produksinya naik 20%, gitu ya. Itu target yang setiap tahun pasti berubah target ini. Ya, tahun depan beda lagi targetnya, gitu ya. Kemudian itu dari sisi produksinya, dari sisi pemasukannya atau revenue-nya, gitu ya. Dari sisi misalnya return of investment-nya, dari sisi cost-nya, gitu ya. Itu bicara untuk yang finansial, itu targetnya Pak. Termasuk misalnya dia tahu bahwa untuk mencapai target ini dia juga harus punya target, prosesnya harus benar. Nah, biasanya ISO itu masuk ke dalam perspektifnya internal proses atau bisa juga masuk ke dalam learning and growth. Bisa masuk ke dalam itu. ISO tadi bisa masuk ke dalam target yang masuk dalam perspektif internal proses atau bisa masuk ke dalam learning and growth. Tapi biasanya di internal proses karena bicara ISO berarti bicara proses. Ya. Target ini harus ditentukan Pak Daniel. Nah, kalau bicara SOP atau WI itu sebenarnya sesuatu yang sudah distandarisasi. Sifatnya itu adalah mengatur bahwa proses itu benar setiap fungsi. Nah, kalau Bapak bilang kalau udah dijalankannya kan udah pasti dia udah benar dong. Ya, kalau memang Bapak belum membuat KPI berarti menggunakan itu bisa apa enggak? Bisa, tapi Bapak akan kesulitan. Sebenarnya yang kontribusi siapa? Siapa yang tidak kontribusi karena SOP itu hanya melihat fungsi. Contoh tadi fungsi di bagian PPIC, kemudian fungsi di bagian QC. Di QC ini kan ada banyak fungsi lagi, gitu ya. Siapa sebenarnya? Individu mana ini? Posisi mana sebenarnya yang tidak kontribut, gitu loh Pak. Kalau dia hanya baca SOP, gitu. Izin saya potong Bu Farida. Oh, sorry Mbak. Ya, Mbak Titin. Iya, ini acaranya udah berakhir Ibu. Mungkin nanti pertanyaannya offline aja ya, Pak Daniel ya. Boleh Pak Daniel, nanti kita lanjut offline Pak Daniel. Ada lanjutan lagi pertanyaannya bisa via online, via offline aja.